Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimin sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tabligh. Bersama saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Dulur, saya pakai sandangan atau baju ini semuanya adalah hasil sodakohnya orang lain ya. Yang pertama ini sodakoh ibu saya, ini bajunya ayah saya disodakohkan kepada saya ya Mam ya. Iya. Saksinya istri saya ini ya. Kemudian ini kifayah, ini sodakoh ibu saya ketika ibu saya naik haji tahun 97, haji yang ketiga, terus bawakan ini untuk saya dan saya gunakan untuk kampanye hingga sekarang ini ya. Dan yang ini peci putih ini sodakohnya istri saya. Jadi di dalam tubuh saya ini melekat semua sodakoh-sodakoh orang-orang yang saya cintai. Nah rupanya sekarang istri saya punya cerita tentang sodakoh yang istiqomah. Nah, silakan. Baik. Papi dulu kan sampai sekarang ya, kan dosennya. Di dalam satu kelas, walaupun mahasiswanya banyak, ada yang diingat nggak? Oh pasti, ada yang saya ingat. Ada yang diingat. Biasanya kalau kita mengingat mahasiswa itu adalah mahasiswa yang pintar, rajin, datang paling awal, atau malah bahkan yang mohon maaf ya, yang paling bodoh misalnya. Jadi ada yang paling pintar, paling nakal, ngomong apa itu? Rame aja di kelas, nyontekan dan lain sebagainya. Atau yang pintar sekali ya, yang sering bertanya, duduk depan dan lain sebagainya. Kalau masih yang biasa-biasa aja nggak dihafal. Yang standar-standar kita nggak hafal, gitu ya. Nah kali ini kita berdua akan memberikan tips bagaimana supaya Allah mengingat kita. Mau kita diingat sama dosen aja sudah seneng. Misalkan kita ketemu orang ngetop, gitu ya, orang top, presiden misalkan. Lalu loh, ini Monik ya? Wah, kok bisa hafal sama aku ya? Kan gitu ya mesti ya. Apalagi kalau yang mengingat kita adalah Allah. Betapa gembiranya kita. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya supaya Allah itu ingat dengan kita. Maka hanya satu kuncinya, ternyata lakukan ibadah, satu ibadah saja minimal, nggak usah banyak-banyak, nggak usah muluk-muluk. Lakukan satu ibadah, kalau bisa banyak ya alhamdulillah. Lakukan satu ibadah tapi yang terus menerus alias istiqomah. Dengan kita melakukan ibadah secara terus menerus itu, maka Allah akan mengingat kita sebagai ahli ibadah yang itu. Misalkan kita selalu melakukan puasa Senin Kemis, terus begitu ahli puasa, maka Allah akan mengingat kita sebagai seorang ahli puasa. Dan di surga pun ada pintu surga yang dikhususkan untuk ahli puasa, Ar-Rayyan. Atau lakukan sholat qiyamul lail, sholat malam, jangan pernah putus, terus lakukan, gitu ya, terus lakukan. Maka Allah akan mengingat kita sebagai ahli sholat malam. Atau sodakoh. Nah kalau sodakoh ada sedikit cerita, yaitu tentang Fatimah, putri Rasulullah, putri tercinta dari Rasulullah. Fatimah dikenal sebagai wanita istimewa yang senang sekali bersodakoh. Suatu ketika Fatimah akan melangsungkan pernikahannya dengan Ali ya. Lalu dari ayahanda Rasulullah memberikan hadiah untuk pernikahannya, yaitu sebuah gaun yang indah yang nanti bisa dipakai untuk menikah. Pada hari H, ketika persiapan ini sudah mulai semakin hiruk pikuk, tiba-tiba ada seorang pengemis yang datang, dan Fatimah sendiri yang menemui pengemis itu. Pengemis itu datang dengan kedinginan, kelaparan. Maka sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh Fatimah adalah bersedekah.
dan Fatimah selalu melakukan sodako atau memberikan sodako atas apapun yang terbaik yang dia senangi. Pada saat itu dia bingung, apa ya, makanan sudah diberikan, tapi si pengemis tadi menggigil kedinginan. Oh, saya tidak punya apa-apa yang bagus, yang saya senangi, yang saya cintai saat ini adalah gaun yang diberikan oleh ayahku untuk menikah tadi. Gaun pernikahan ini. Gaun pernikahan. Yang hari itu mau dipakai. Yang hari itu mau dipakai. Maka yang dilakukan oleh Fatimah adalah diambil gaun itu dan diberikan kepada sang pengemis di luar sepengetahuan ayahnya. Apa yang dilakukan oleh Fatimah dilihat oleh salah seorang pembantunya. Kemudian Rasulullah memanggil sang pembantu itu. Wahai Fulan, segeralah dandani anakku karena acaranya mau dimulai. Lalu si pembantu tadi mengatakan, wahai Rasulullah, saya bingung apa yang harus saya pakaikan kepada putri Rasulullah, putrimu ya Rasul, karena pakaian untuk menikahnya, pakaian pengantinnya sudah tidak ada. Loh, bagaimana bisa? Lalu si pembantu tadi menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Rasulullah, bahwa gaun yang indah tadi hasil pemberian dari ayahandanya tadi diberikan kepada seorang pengemis. Lalu sambil tersenyum Rasulullah datang ke kamar Fatimah. Lalu dieluslah Fatimah, kepala Fatimah, sambil berkata, wahai Fatimah, sungguh engkau adalah darah dagingku. Anakku tenang. Anakku tenang. Dari situ cerita yang tadi barusan Mami ceritakan itu adalah tips jitu bagaimana Allah akan mengingat kita, sebagaimana Allah mengingat dan memberikan tempat khusus kepada Fatimah. Gitu Pak. Iya. Jadi dulur, tadi menarik nih, Fatimah sodakohnya adalah sodakoh yang terbaik dan istiqomah. Tapi yang terpenting istiqomah dulu ya Mami ya. Istiqomah. Karena istiqomah itu berat, yang paling ringan adalah istirahat. Jadi istiqomah itu berat ya, dilakukan setiap hari, tidak pernah putus. Meskipun amalan kecil. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Allah menyukai amalan sedikit tapi terus menerus, atau istiqomah. Amalan sedikit Allah menyukai, amalannya sedikit tapi terus menerus. Istiqomah. Ya, misalnya sedekah tiap pagi, tiap subuh atau tiap pagi ya. Hanya 1.000, 2.000 enggak masalah. 5.000 enggak masalah, ya. 5 juta enggak apa-apa. Tapi terus menerus tiap hari ya. Salat qiyamul lail, katakanlah bisanya 2 rakaat enggak apa-apa. 2 rakaat enggak apa-apa. Tapi terus menerus. Jangan berapa? 12 rakaat. Wah, 12 rakaat misalnya duha gitu ya. 12 rakaat duha tapi hanya sekali toh. Misalnya enggak. Misalnya enggak, kecapean. Dirapet. Ya, jadi sedikit tapi terus menerus itu Allah lebih mengingat, Allah lebih menyukai ya. Dengan istiqomah ini insya Allah maka Allah mengingat kita, dan ketika kita dalam kesulitan, misalnya kita dalam udzur tidak bisa ke masjid seperti sekarang ini Mam ya, karena penyebaran COVID-19 seperti ini semakin masif, kita tidak bisa ke masjid, tapi biasanya kita istiqomah ke masjid. Maka dalam kondisi udzur seperti ini insya Allah pahalanya akan ditetapkan sebagaimana kita mendapatkan pahala istiqomah ke masjid. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, semoga bermanfaat. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.